Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Hari ini kita sudah ada tema menarik yang akan diperbincangkan dengan narasumber yang sudah hadir dari jauh-jauh. Sudah kita undang untuk ngobrol. Nah, tema apa yang akan kita ambil untuk perbincangan hari ini? Gangguan sering kencing, apakah berbahaya? Tentu saja berbahaya. Nah, apalagi yang usianya di atas 50 tahun, biasanya gangguan itu akan sering muncul. Pasti sering kencing atau bahkan gak bisa kencing. Nah, kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Dr. Hajid Rahmadianto, MSc SPU. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Eva. Ya, apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Baik. Sibuk apa, dok? Sibuk sekolah lagi. Sibuk sekolah lagi. Dokter Hajid ini kan spesialis urologi ya, dok. Memang mencari ilmu itu menarik ya, dok? Iya, harus iya, wajib. Harus ya. Memang mencari ilmu di mana saja. Berarti ini sengaja pulang untuk podcast. Sengaja ketemu saya ya, dok. Semangat untuk podcast. Semangat. Untuk sedulur Margono. Baik, sedulur Margono, Dokter Hajid sudah jauh-jauh dari Malang. Hari ini mau ngobrol sama kita nih seputar gangguan kencing. Sering kencing apakah berbahaya? Kalau mau ketemu dokter nih, ada yang gangguan kencing nih. Dokter praktek di Margono hari apa aja, dok? Saya hari Selasa dan Sabtu di Hari sini. Selasa dan Sabtu dari pagi sampai siang ya, dok? Iya, benar. Baik, kalau mau ketemu Dokter Hajid di Margono, boleh datang ke Poliklinik Urologi ya, dok. Hari Selasa dan hari Sabtu. Tapi ketemunya bawa oleh-oleh nggak, dok? Oh, jangan. Jangan ya, nggak boleh ya. Jadi ketemu Jangan, dokter untuk konsultasi, nanti biar masalahnya teratasi. Wah, berbicara tentang masalah nih, dok. Nah, kalau untuk sering kencing sendiri, sebenarnya kalau sering kencing dikatakan sering itu kalau kencingnya berapa kali dalam sehari nih, dok? Memang kalau dari literatur ya, itu kencing yang normal itu frekuensinya sekitar 4 sampai 8 kali sehari. Sehari. Jadi mungkin setiap 3 jam ya. Kita setiap 3 jam itu kencing. Dan berapa volumenya? Volumenya itu bisa sampai kalau orang dewasa 300 sampai 500 mili. Jadi cukup banyak sebenarnya. Normalnya kalau dewasa ya, dok. Iya. Kalau untuk anak-anak sendiri itu sama 3 sampai 4 kali juga, dok. Ada yang di atas mungkin 12 tahun mungkin sama. Cuma yang di bawah itu mungkin untuk bayi Lebih dan sering. mungkin udah ini mungkin lebih banyak lagi. Tapi tergantung asupan cairannya juga ya, dok. Iya, tergantung asupan cairan bagaimana nanti. Oh, baik. Nah, ada nih yang pernah punya pengalaman. Kalau sering ngopi itu kan kafeinnya banyak ya, dok. Nah, itu mempengaruhi juga nggak? Amat sangat mengaruhi karena kafein itu bisa memacu ya produksi air kencing sebenarnya. Dia kalau dari bahasa ilmiahnya itu diuretik termasuknya. Jadi sering pipis karena ada kafein yang memang Ada mempengaruhi. efek kafein yang kita minum. Saya sering ngopi, dok. Oh. Iya, banyak sekarang. Iya, Banyak karena sekarang. memang itu kayaknya bisa membangun mood juga ya, dok. Sekarang trennya banyak banget sekarang. Iya. Dokter sering ngopi nggak ini? Saya juga sering ngopi juga. Mari ngopi, dok. Nah, berbicara sering karena tadi kafein ya berarti salah satu penyebabnya. Kalau pipis ya, dok. Kalau kencingnya sendiri itu kan ada karakternya ya, dok. Jadi memang yang dibuang ketika buang air kecil itu kan kayak warna, bau, itu memang ada yang karakteristik untuk normalnya ya. Ciri-ciri kalau orang buang air kecilnya masih normal itu apa saja, dok? Kalau kita kencing di pagi hari, warna kencingnya kuning cerah, ya, kemudian tidak berbau, tidak ada nyeri, alhamdulillah itu normal. Normal. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan kencingnya mungkin keruh ya, warnanya keruh, sudah berbau dan waktu kencing nyeri atau mungkin ada kemerahan, itu harus hati-hati ya untuk para sedulur Margono ya, mungkin harus diperhatikan itu. Baik, dokter. Apa indikatornya cuma pagi hari saja, dok? Kalau misalkan sudah siang nih, kan tergantung apa yang kita minum nih ya, dok. Kalau siang misalkan ternyata kita kok minum air putihnya sedikit nih, dok, buang air kecilnya pasti akan lebih warnanya beda gitu ya. Nah, itu ada indikasi tertentu juga nggak kalau untuk siang harinya? Itu kan kalau pagi nih ya. Kalau siang setuju sama Eva. Memang setelah itu kita tergantung dari jumlah air minum atau volume air yang kita minum sebenarnya. Itu berapa? Ada yang mungkin sedikit ya, di bawah 1 liter itu juga ada. Iya. Jadi ada yang pasien itu dia bilangnya saya tuh cuma minumnya 1 kali setelah makan gitu.
Ya kalau kita perhatikan kan sebenarnya Iya. apa enggak waktu makan apa enggak susah ya. Itu kalau misalnya urinnya pekat, warnanya coklat pekat itu harus diperhatikan itu. Oh, tetap harus diperhatikan ya. Padahal kita minum air putih kok keluarnya coklat. Berarti kan tetap ada indikasi tertentu ya, Dok. Iya benar. Tapi yang jelas kalau kita mau tahu nih itu normal apa enggak pada saat bangun tidur, itu warna urinnya apa, warna kencingnya apa, terus berbau atau tidak gitu ya, Iya, Dok. walaupun tetap diperhatikan juga ya sepanjang hari bagaimana. Oh ya. Tetap harus diperhatikan juga. Tetap harus diperhatikan. Tapi memang pagi hari itu juga harus diperhatikan banget ya. Kalau yang Iya. lain diperhatikan saja, ini diperhatikan banget ya. Oke, dokter. Nah, ngomong-ngomong tadi kalau misalkan kita buang air kecilnya ternyata lebih dari normal nih. Tadi 4 sampai 6 ya, Dok, setiap 3 jam ya. 4 sampai 8. Oh, 4 sampai 8 setiap 3 jam kita harusnya buang air kecil. Nah, ternyata nih kok buang air kecilnya lebih dari 8 kali, Dok. Itu ada indikasi apa saja, Dok, kalau misalkan sering dari frekuensi itu ada normal? mungkin ada perhatian khusus tuh. Nah, apa ini ya? Kok Iya. jadi kayak gini nih? Waduh, kadang-kadang ada yang 10 menit kali kencing gitu. Lah iya, apalagi kalau mbah-mbah itu kan sampai nggak ketahan ya, Dok. Gitu ya, kalau yang orang yang berusia laki-laki ya, usianya di atas 50 tahun ya, itu memang kita harus perhatikan ada nggak kelainan prostat namanya. Kalau yang orang tua, Kalau laki-laki di atas 50 tahun gitu. Kalau perempuan memang pasca menopause atau setelah dia menopause ya, tidak menstruasi, biasanya dia usia 45 sampai 50 tahun itu memang beberapa ada yang memang banyak gangguan kencing juga, sering kencing gitu. Kenapa kok sering kencing? Karena ada indikasi ke infeksi saluran kencing. Tetapi sekarang juga tambah lagi usia 20 sampai 30 tahun itu juga banyak kasus kayak gini. Nah untuk yang Laki-laki itu sama tuh, perempuan. itu kenapa tuh, Dok? Kalau yang masih usia produktif kok tiba-tiba muncul nih kok sering pipis, sering kencing, itu kenapa, Dok? Kalau paling banyak itu infeksi saluran kencing. Anyang-anyangan gitu ya, Dok? Anyang-anyangan, Jadi kalau orang bahasanya. datang kok nyeri gitu ya, Dok? Kok 20 tahun sudah anyang-anyangan ini loh, Dok? Itu kan usia produktif. Iya. Ya, jadi dia biasanya kerja terus lupa, jadi dia lupa bawa minum atau mungkin lupa minum jadi sibuk kerja, atau mungkin sering nahan kencing ya di waktu kerja, Apa ya? sungkan mungkin izin waktu kencing dan sebagainya. Mau kencing kok sungkan ya, Dok? Iya, dia waktu kan sibuk ya, kita Iya. sibuk deadline, mungkin kejar deadline dan sebagainya. Gitu. Yang cenderung duduk kerjanya ya, Dok? Apa Iya. yang aktivitas juga? Cenderung duduk juga. Ada kasus lain nggak selain infeksi saluran kencing di usia segitu, Dok? Kalau misalkan selain itu juga ada namanya batu saluran kemih. Ya, jadi dari ISK itu kalau tidak ditangani dengan tepat Betul. bisa jadi batu saluran kemih. Itu tanda gejalanya sama, Dok? Kencingnya sering terus nyeri gitu? Ya bisa. Jadi waktu kencing sering disertai nyeri, juga disertai kencing merah atau Oh, kencingnya merah. Iya. Selalu apa enggak, Dok, kalau yang Nggak batu selalu. itu? Enggak selalu. Tetapi juga ada yang lebih parah lagi. Jadi ada nyeri pinggang yang sangat hebat. Oh ya. Harus hati-hati itu. Sebenarnya nih kalau dari permasalahan sering kencingnya sendiri, ada nggak sih penyakit yang memang tanda gejalanya tuh cuma dari awalnya sering kencing aja, Dok? Ada. Jadi Nah, itu apa, Dok? dilihat, kalau kami sih lihatnya dari usia dulu ya. Baik. Pasien laki-laki usia mungkin di atas 45 atau 50 tahun ya, yaitu cenderungnya lebih banyak ke namanya pembesaran prostat ya. Jadi prostat itu sebenarnya dia kelenjar, kemudian dia letaknya di bawah kandung kencing dan melingkupi saluran kencing namanya uretra. Nah, kalau misalkan dia ada pembesaran, itu akan menghambat kencing. Nah, salah satu gejalanya itu namanya nokturia atau sering kencing di malam hari. Kalau laki-laki usia 45 atau 50 tahun, di atas 50 tahun sering kencing di malam hari lebih dari 1 kali, itu bisa disebut nokturia. Dan itu salah satu bagian dari gejala namanya pembesaran prostat. Kalau pria ya, Dok, karena si kelenjar prostatnya kayak menekan si kantong kencingnya ya, jadi hasrat ingin pipisnya lebih sering gitu ya, Dok. Iya. Ada lagi nggak, Dok, selain pembesaran kelenjar si prostatnya sendiri, ada lagi sakit yang memang tandanya itu? Tadi saya sebutkan laki-laki ya. Kalau perempuan kan juga saya sebutkan gitu usia menopause ya, 45-50 tahun. Kenapa kok bisa terjadi cenderungnya infeksi saluran kencing? Nah, itu ada hormon estrogen yang dipunyai oleh wanita. Dia menurun hormonnya. Nah, hormon estrogen ini bisa menyebabkan namanya peradangan di saluran
genitalia atau saluran kelamin dari wanita, namanya vagina ya. Jadi timbul inflamasi di situ, vaginitis istilahnya. Nah dari situ kemudian bisa mudah cenderung infeksi saluran kencing. Oh jadi memang sering pipis juga jadinya ya, sering kencing juga. Oh ya nih dok, kalau untuk pasien-pasien yang diabetes gitu ya, kalau dari tanda gejala yang muncul itu kan ada sering minum, ada sering kencing juga, ada hasrat makannya juga meningkat. Nah itu jadi salah satu tanda juga nggak sih kalau untuk pasien-pasien yang gulanya tinggi itu, riwayat diabetes itu? Ya benar. Kalau diabetes itu ada yang sering kita kenal diabetes mellitus ya. Iya. Kadar gulanya naik dan tidak normal. Kita nyebutnya sakit gula atau diabetes mellitus. Salah satu gejalanya memang ada namanya sering kencing. Gejala yang lain bisa juga mungkin ada sering minum juga, dia mudah haus ya. Ada juga namanya diabetes insipidus namanya. Nah itu ada kelainan bisa juga karena hormonal. Jadi produksi air kencingnya tuh banyak memang dia. Jadi karena dia produksinya banyak, mungkin bisa juga ada riwayat trauma kepala, kelainan hormonal itu bisa ginjal itu bisa produksi kencingnya banyak sekali. Jadi sering kencingnya berlebihan. Jadi memang bisa mengindikasikan untuk itu ya dok, untuk mengarah ke diabetes. Apalagi ada yang tadi diabetes insipidus ya, karena memang nggak bisa mengatur si buang air kecilnya karena ginjalnya produksinya kan banyak. Kenalnya cuma diabetes ya? Iya, taunya diabetes saja. Diabetes mellitus bikin sakit gula kamu. Tapi kalau kita, tapi memang jarang sih namanya diabetes insipidus sih, memang jarang ya. Tetapi harus tetap dari sedulur Margono juga harus tahu nih. Memang mengindikasikan ya ternyata. Ada namanya diabetes insipidus nih. Baiklah, jadi memang dari sering kencing itu banyak masalah yang akan muncul ya dok. Memang harus aware dari awal, harus aku kenapa nih, saya kenapa nih kok sering kencing, jadi harus dicek gitu ya dok. Terus yang lain yang fisiologis juga ada. Fisiologis itu maksudnya produksi kencingnya memang banyak. Itu pada wanita hamil loh. Iya. Itu sering kencing nggak apa-apa, itu memang normal ya, itu hormonal ya. Jadi produksi air kencingnya lebih banyak daripada yang wanita yang tidak hamil. Iya. Karena memang ketekan juga ya dok, dari si perutnya yang lama-lama membesar, biasanya semakin besar kehamilannya akan semakin sering untuk buang air kecil ya dok. Jadi mendekati usia persalinan misalnya bolak-balik kencing tuh. Nah iya. Yang diwaspadai itu ya tetap sama ya. Jadi kencingnya apakah nyeri dengan sering kencing, kemudian apakah merah, itu harus segera kontrol itu. Baik, berarti kalau untuk kondisi fisiologisnya, kondisi yang normal itu kalau pada ibu hamil, yang lain-lainnya tadi memang harus dicek ya dok untuk tahu kenapanya gitu ya. Begitu sedulur Margono, jadi memang harus aware ya dok untuk masalah kok sering kencing, jadi harus dicek. Ada lagi sebenarnya yang normal lagi, apa minum banyak. Oh minum banyak, pipisnya banyak. Iya itu kadang-kadang pasien juga, dok saya minum banyak kok kencing terus ya. Itu gak apa-apa, normal. Justru yang bagus itu ya dok, yang dimasukkan banyak, yang dikeluarkan banyak. Terus, ya suasana hujan atau kondisi kan sekarang dingin cuaca itu, atau ruangan ber-AC itu gak apa-apa, memang itu wajar ya. Iya memang karena akan memicu ya dok untuk buang air kecil karena memang udaranya dingin, minumnya banyak, lalu bolak-balik ke kamar mandi. Tapi kok aku jadi kencing terus, itu yang nggak perlu diwaspadai kalau memang kondisinya fisiologis ya dok. Kadang tuh kan orang datang tuh, saya kencingnya merah, saya nyeri gitu ya dok. Nah sebenarnya tuh indikasi awalnya orang harus aware sama dirinya sendiri sih dok, masalah sering kencing itu indikasi deteksi awalnya itu gimana dulu dok? Di sisi awalnya memang dari sering kencing itu apakah dia berbau ya, kemudian apakah jadi merah atau enggak kencingnya, dan nyeri apa enggak, disertai dengan nyeri pinggang atau enggak. Juga mungkin ada gejala lain, demam ya. Jadi itu harus diperhatikan dari pasien kalau mengalami hal itu. Berarti kalau sudah demam berarti ada tanda-tanda infeksi ya dok kalau dari kita tuh. Jadi sudah ada peradangan di area saluran kencingnya gitu ya dok. Walaupun juga sebenarnya nggak selalu juga. Nggak selalu. Jadi kita ada istilahnya ada infeksi saluran kencing yang berulang atau recurrent. Nah itu juga kadang-kadang kayak dia mengalaminya kayak biasa gitu. Jadi ayang-ayangan, tapi dibiarkan terus, ini nggak disadari. Karena sudah terlalu sering, jadi dianggapnya nggak apa-apa lah, kemarin juga nggak apa-apa gitu ya dok. Saya juga titip ke sedulur Margono ya, itu kalau ada gejala itu memang kita harus periksa ya, minimal ke misalkan ke tenaga kesehatan terdekat ya. Biasanya dari tenaga kesehatan terdekat kan mungkin ada pemberian antibiotik. Nah untuk sedulur Margono itu diperhatikan dari
nama antibiotiknya apa, kemudian durasinya harus berapa hari. Kadang-kadang sudah merasa enak, itu berhenti stop Antibiotiknya ya, padahal tulisannya dihabiskan. Itu bahaya, harusnya dihabiskan tadi, minimal dihabiskan. Kalau nggak membaik, segera kontrol yang lebih tinggi, fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ya. Misalkan ke dokter bedah urologi seperti itu, untuk nanti dilihat ada kelainan lain apa enggak. Oh begitu. Tapi memang kebanyakan yang kita evaluasi pasien sudah minum antibiotik sebelumnya, tidak tahu nama obatnya, durasinya juga mungkin juga tidak tahu. Terus tidak dihabiskan ya dok. Kemudian ada namanya resistensi obat antibiotik. Ya itu yang bahaya. Oke. Berarti kalau kita sudah muncul nih ada gangguan sering kencing, sebaiknya ke vaskes terdekat. Langsung dicek ya dok. Nanti kalau dikasih antibiotiknya ditulis apa, instruksinya dikerjakan, dihabiskan gitu ya dok. Iya. Ada kiat-kiat sendiri nggak untuk menjaga kesehatan saluran kencing sendiri dokter? Laki-laki atau perempuan? Jadi lebih cenderungnya perempuan memang. Perempuan usia produktif, jadi untuk membersihkan alat kelamin ya setelah kencing itu dari depan ke belakang kalau bisa ya. Oh, cara membersihkannya dari depan ke belakang kalau perempuan. Ya, terus gunakan celana dalam yang berbahan katun atau yang bisa menyerap keringat, itu lebih baik lagi. Jangan sampai menahan kencing satu kali pun. Nanti kalau misalnya kita udah obati sudah sampai nih di dokter urologi sudah kita obati dengan tepat. Tetapi pasien satu kali menahan kencing itu langsung kambuh. Oh itu langsung berefek ya dok? Langsung berefek. Oh baru tahu ini saya kalau satu kali menahan kencing langsung berefek. Apalagi riwayatnya ISK tadi anyang-anyangan itu ya dok? ISK dan mungkin berulang. Oh baik. Jadi memang kalau sudah punya hasrat untuk kencing, jadi memang harus kencing ya dok? Iya, jangan malu-malu. Misalkan ya mohon izin lah mungkin ke teman atau mungkin ke atasan misalnya yang sudah kerja. Mohon maaf saya mau ke belakang gitu, gak apa-apa. Menariknya nih dok, tadi kan perempuan ya yang paling banyak ya. Sebenarnya untuk infeksi saluran kencing atau anyang-anyangan yang biasanya sedulur Margono rasakan nih, kok paling banyak perempuan, kenapa dok? Ya kalau perempuan memang dari kita lihat anatominya memang dia lebih pendek sebenarnya. Saluran kencing bawah atau kita sebut uretra. Ya itu dia cuma 4 cm berbanding 18 sampai 25 cm pada pria. Jadi begitu. Hanya 4 cm aja. Dan itu rawan terjadi infeksi. Nah, sedulur Margono yang perempuan nih saluran kencingnya 4 cm. Terus yang laki-laki 8 ya dok. 18, jadi memang 18. Jadi memang resiko infeksinya lebih banyak yang perempuan. Jadi yang perempuan itu tadi tidak boleh nahan kencing. Pakai celana dalam yang berbahan katun, yang bisa menyerap keringat. Terus apalagi tadi ya dok? Untuk higienitas atau hygiene-nya dijaga ya, untuk membersihkannya dari depan ke belakang. Nah kalau laki-laki nih dok, bebas nih dok, karena panjang. Iya, kalau laki-laki memang kita sebenarnya harus caranya mungkin paling gampang jumlah volume minumnya yang dia. Volume minum. Juga sama, jangan kencing juga. Oh iya baik. Sama juga. Jadi asupannya memang harus diperhatikan, apalagi asupan cairan ya dok. Kalau asupan cairan sendiri sebenarnya kalau tubuh itu berapa liter dok? Ya kalau memang yang disarankan itu kalau volume kencingnya yang kita bahas sendiri. Jadi volume kencing itu disarankan 2 liter. 2 liter. Jadi minumnya juga harus 2 liter. Lebih sedikit. Oh lebih sedikit. Bisa 2,5. Kecuali kalau ya ada gangguan jantung atau mungkin gangguan ginjal, mungkin dari detak jantung atau dari dalam, itu kan caranya harus direstriksi atau dibatasi. Nah itu yang kita harus memang sudah harus ada kontraindikasinya. Pasien juga harus tahu karena bisa bikin kakinya bengkak dan itu bisa hati-hati ya. Ada nggak sih faktor makanan yang mempengaruhi juga nih? Tadi kalau sering minum kan memang sering kencing. Kalau dari faktor makanan sendiri atau obat-obatan ada nggak yang mempengaruhi jadi hasrat untuk kencingnya itu lebih sering? Ya kalau makanan itu ya sekarang kadang-kadang eranya orang jualan banyak level untuk pedas itu. Oh iya. Sebenarnya pedas atau kapsain ya gitu. Itu bisa menimbulkan kandung kemih itu mudah dia atau sensitif. Jadi menerima air kencing dari bukan ginjal. Cuma ini ya dok, bukan cuma yang lain-lain yang sensitif ya, pipisnya juga sensitif. Kandung kencingnya lebih sensitif jadi
sedikit-sedikit kencing gitu. Makanan pedas ya dok? Itu bisa. Oke, ada yang lagi dokter? berikutnya tuh kafein memang. Sekarang pokoknya kopi ya. Iya. Itu memang bisa mengaruhi frekuensi kencing. Kalau obat-obatan ini ya biasanya obat-obatan itu banyak yang dari dokter penyakit dalam itu meresepkan obat untuk namanya diuretik atau dari dokter jantung meresepkan obat diuretik. Diuretik itu dia memacu air kencing untuk keluar. Biasanya untuk pengobatan kangkinya bengkak atau mungkin ada organ lain bengkak, jadi dia harus dikeluarkan. Dia itu harus wanti-wanti juga untuk pasien ya. Kok biasanya obatnya diberikan pagi hari ya. Pagi hari dia sering kencing. Itu nggak apa-apa, itu memang dari faktor obat-obatan. Baik, berarti memang sengaja untuk mengeluarkan ini cairannya di dalam tubuh ya dok? Supaya nggak berlebihan. Ya. Kalau orang yang sering kencing nih, biasanya kan ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan nih, saya sering kencing anyang-anyangan, itu sebenarnya pemeriksaannya apa saja yang dilakukan dok? Ya, paling mudah adalah namanya urinalisis atau cek dari sampel urin. Nah dari itu bisa dilihat dari sampel urin itu, kalau kita melihatnya pertama namanya pH. pH itu apakah asaman, kemudian apakah sifatnya alkali, jadi pH urinnya. Kemudian dari sedimen urinnya. Nah dari sedimen urin itu coba dilihat leukosit namanya atau sel darah putihnya. Di situ dari kertas lab kan ada tertera ya normal range atau kadar normalnya, itu dilihat aja apakah ini dari berlebihan apa enggak. Kalau leukositnya tinggi, kemudian juga ada namanya nitritnya positif, mungkin cenderungnya bisa ke arah infeksi saluran kencing. Ada juga di situ dituliskan ada namanya kalsium oksalat atau itu, jadi ada juga yang positif 1, positif 2. Itu jangan khawatir ya. Jadi untuk sedulur Margono jangan khawatir, tetap nanti dikoreksi atau dipastikan lagi kontrolnya ke misalkan ke dokter urologi. Nanti kita lakukan pemeriksaan namanya ultrasonografi atau USG. Apakah benar ada batu atau enggak. Kadang-kadang khawatir, dok ini kok kalsium oksalatnya ada ya, positif 1 misalnya. Apa ada batu apa enggak nih? Ya kita coba periksa, ya paling gampang coba kita namanya USG atau ultrasonografi. Kalau urinalisis tuh di pelayanan kesehatan tingkat pertama juga bisa dilakukan ya dok? Sebenarnya bisa ya. Dari urinalisis juga ada yang lebih detail lagi. Ini di Margono ada namanya kultur urin. Kalau dari urinalisis ternyata hasilnya sudah keluar nih, kalau ada batunya kita USG, kalau masih diobatin terus masih belum ada perbaikan, nanti kita kultur ya dok? Ya dari infeksi saluran kencing itu coba kita namanya kultur urin, itu sebenarnya baku emas atau gold standard ya. Meriksa apa itu? Dia meriksa dari sampel urin itu diperiksa jenis kumannya ada apa enggak, kemudian nama antibiotik atau sensitivitas antibiotik apa yang tepat untuk antibakteri yang tepat untuk pengobatan bakteri tersebut. Sesuai dari hasil kulturnya itu ya dokter, betul-betul. Jadi pengobatannya lebih tepat ya dok? Iya, kadang-kadang ternyata resisten semua itu, makanya saya sebutkan tadi loh, ini kok banyak resisten ya. Resisten tuh berarti antibiotiknya sudah nggak mempan ya dok? Sudah nggak mempan. Beberapa sih ada yang perlu kita rawat inap ya, karena antibiotiknya lewat intravena atau lewat infus atau injeksi. Itu kadang-kadang masyarakat masih kurang paham, kurang tahu. Baik dokter. Begitu ya pemeriksaannya ya. Dari kita cek dulu urinnya. Jadi nanti sedulur Margono nampung urin di pot urin itu ya dok, ada nanti tempat sediaannya, itu dicek hasilnya apa, pemeriksaan lanjutannya bisa di USG atau bisa di kultur urinnya. Kultur urin itu berarti ngecek ada perkembangbiakan bakteri apa enggak di situ, nanti untuk pemberian antibiotiknya gitu ya dok? Oke, kalau misalnya memang ada positif bakteri ya. Wah, obrolan kita hari ini sangat menarik ya dok, sudah banyak sekali informasi yang disampaikan untuk sedulur Margono sekalian ya. Monggo dokter, barangkali ada yang mau disampaikan lagi untuk sedulur Margono terkait gangguan saluran kencing, dokter silahkan. Ya, terima kasih Pak. Untuk seluruh Margono, jangan lupa bila ada gejala sering kencing segera kontrol ya. Jadi untuk gejala sering kencing jangan diabaikan, segera periksa aja.
di fasilitas kesehatan terdekat ya. Kalau perlu ke dokter urologi silahkan ya kontrol. Kemudian lebih penting lagi adalah pencegahan. Jadi di seluruh Margono nanti untuk pencegahan bisa dengan minum air mineral itu minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian jangan menahan kencing. Kemudian bila kencing harus segera dituntaskan. Jadi jangan buru-buru. Intinya jangan menyepelekan gangguan sering kencing. Begitu Eva. Oke, baik dokter, obrolan kita hari ini sangat menarik seputar gangguan sering kencing. Terima kasih dokter untuk waktu dan ilmunya ya dok. Terima kasih kembali Eva. Terima kasih juga kepada seluruh Margono. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, saya Eva Diandari dan Dr. Hajid spesialis urologi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.